Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Putri Kumalasari dari Prodi Akuntansi 4 Pagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen persediaan dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Persediaan merupakan salah satu komponen modal kerja yang tingkat likuiditasnya paling rendah dibandingkan dengan komponen modal kerja lainnya. Kenapa persediaan sangat penting bagi perusahaan? Karena persediaan menjembatani kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan, guna memuaskan permintaan pelanggan akan barang yang diinginkan. Sebuah perusahaan perlu memiliki pengelolaan persediaan barang yang baik. Fungsi manajemen persediaan: 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai barang memang sudah pasti datang sesuai jadwalnya, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal yang lain. 4. Menjamin lancarnya proses produksi. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumennya. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa produksi. Jenis persediaan tergantung pada jenis perusahaannya. Pada perusahaan manufaktur, jenis persediaan yang dimiliki dapat dikelompokkan menjadi persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan suku cadang. Sedangkan pada perusahaan dagang, persediaannya berupa berbagai macam dagangan. Selain keuntungan, ada juga dampak kurang baik bagi perusahaan. Perusahaan harus menginvestasikan sejumlah dana dalam persediaan, yang mana persediaan merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang likuiditasnya paling rendah. Selain itu, adanya kemungkinan persediaannya mengalami kerusakan atau keausan sehingga nilainya menjadi turun. Alasan perusahaan memiliki persediaan: 1. Memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk mengatur kegiatan pengadaan, produksi, dan penjualan lebih fleksibel. 2. Memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam memenuhi permintaan pelanggan. 3. Menjaga kelangsungan proses produksi, di mana proses produksi bisa terhenti jika tidak ada persediaan bahan baku. 4. Bisa memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu tertentu. 5. Dapat memanfaatkan kesempatan mendapatkan diskon dari supplier. 6. Menghindari fluktuasi harga yang meningkat dan sebagai persediaan pengaman untuk menghadapi kondisi permintaan yang tidak pasti. Manajemen persediaan penting karena 1. Untuk mendukung kelancaran produksi dan penjualan. 2. Manajemen persediaan mempunyai pengaruh terhadap siklus perputaran kas. 3. Pengawasan atau persediaan umumnya tidak secara langsung berada di bawah manajer keuangan, tetapi berada di bawah pengawasan manajer produksi atau manajer pemasaran. Biaya yang berkaitan dengan persediaan dikelompokkan menjadi 3. 1. Biaya penyimpanan atau carrying cost. Pada umumnya, biaya ini berubah sejalan dengan perubahan jumlah persediaan rata-rata yang disimpan. Total biaya penyimpanan persediaan dalam 1 tahun merupakan persentase biaya penyimpanan persediaan dikali harga beli persediaan dikali jumlah persediaan rata-rata. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah persediaan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar. 2. Biaya pemesanan, ordering cost. Biaya pemesanan jumlahnya tetap ada setiap kali pemesanan dilakukan. Dengan kata lain, total biaya pemesanan persediaan dalam 1 tahun adalah sama dengan biaya pemesanan setiap pesan dikali frekuensi pemesanan dalam 1 tahun. 3. Biaya kehabisan persediaan, cost of running short, seperti kerugian penjualan, kehilangan goodwill pelanggan, biaya akibat kemacetan jadwal produksi.
Semakin besar jumlah persediaan, semakin kecil biaya kehabisan persediaan dan sebaliknya. Pendekatan metode manajemen persediaan. 1. Metode Economic Order Quantity, biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. 2. Metode MRP, Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. 3. Metode Periodic Review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulannya sendiri. Persediaan pengaman tergantung dari beberapa faktor. 1. Permintaan persediaan. Semakin besar ketidakpastian permintaan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengaman yang harus diadakan, dengan anggapan faktor lainnya tetap. 2. Lead time. Semakin tidak pastinya lead time untuk penggantian atau pemesanan persediaan, semakin besar resiko kehabisan persediaan. 3. Biaya kehabisan persediaan. Semakin besar biaya kehabisan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengaman yang harus dipertahankan, dengan anggapan faktor lainnya tetap. 4. Biaya penyimpanan tambahan persediaan. Semakin besar biaya penyimpanan persediaan, berarti semakin mahal biaya untuk pengadaan persediaan pengaman, dengan asumsi faktor lainnya tetap. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.